seperti apa? Alhamdulillah bersyukur banget, bangga banget, dan senang bisa mewakili warga Jakarta. Amin. Terus ada rasa deg-degan ketika disumpah tuh seperti Iya, apa sih? perasaannya ketika disumpah gimana nih, Bu? Deg-degan, tapi lebih banyak berpikir setelah ini kita mau ngapain, kita mau kerja apa, kita langsung udah disiapkan. Nah, hari ini Pak Dwi mendampingi nih, dan bentar lagi juga kan Bapak akan dilantik ya. Terus seperti apa nih melihat seorang Iya. istri? Gimana nih Bang Uya ngelihat hari ini Sri dilantik? Hari ini ngelihat Astrid dilantik, terharu. Karena nggak kepikiran Astrid jadi anggota dewan, karena waktu pendaftaran terakhir DPRD aja itu Astrid masih belum mau nyalonin, karena dia dulunya awalnya ngelarang saya ke politik, walaupun saya sarjana ilmu politik. Tapi pas pendaftaran terakhir akhirnya Astrid memutuskan, oke gue mau, tapi gue mau kerja untuk rakyat. Dan di hari pendaftaran dia benar daftar, dan apa ya, dia jadi loh. Jadi, dan melihat tekanan-tekanan yang didapat selama pemilihan, diintimidasi, terus diremehkan juga gitu kan. Tapi ternyata dia yang menang, dia yang jadi, dan terharu aja. Hal apa yang membuat yang tadi awalnya Bunda Astrid enggan untuk menjadi dunia politikus dan pada akhirnya bisa semangat lagi? Iya. Dwi atau bagaimana? Akhirnya berani maju gitu. Gak tahu kan, saya kan terus saya sarjana saya politik, tapi dia bertahun-tahun yang lalu bilang udah nggak usah masuk politik kan. Tapi waktu 2 tahun yang lalu dia justru mendorong saya masuk ke dalam sistem. Saya doang, dia bilang lo berubah nih, karena dia melihat podcast saya kan 4 tahun 5 tahun terakhir banyak mengangkat membela ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, sampai justru malah kita membela ketidakadilan malah dilaporin polisi lah, diintimidasi lah. Asli bilang udah lo masuk aja deh. Nah, tapi kalau dia kan nggak kepikiran, tapi kemarin tuh dia disuruh maju jadi DPRD, dia nggak mau sampai hari terakhir pendaftaran dia memutuskan akhirnya mau. Saya juga nggak tahu kenapa akhirnya mau. Gimana Bu? Gagasan apa Iya. sih Bun yang pada akhirnya maju gitu? Karena saya sering bersama Mas Uya ke masyarakat, saya berpikir memang harus ada wakil wanita, ibu-ibu yang mengerti permasalahan wanita dan ibu-ibu juga, karena saya mewakili mereka. Jadi saya merasa wah, saya mampu, saya bisa menyuarakan. Makanya insya Allah saya bilang saya harus maju supaya suara-suara ibu-ibu, suara wanita bisa didengar. Karena waktu saya turun ke masyarakat dia banyak ikut, sering setiap hari ikut kan, jadi dia mungkin Malah yang dipikir pas ketika ke masyarakat yang disangka yang nyalonin saya. asli ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah bisa berhasil. Gimana nih keduanya akhirnya menjadi politikus nih dan di tahun yang sama gitu Pak Buya? Bagaimana saling berpendapat seperti apa sih Pak? Ya alhamdulillah saya DPR RI, saya mewakili seluruh rakyat Indonesia, Astrid seluruh warga Jakarta. Dan walaupun banyak orang yang meremehkan artis itu jadi politikus itu kayaknya nggak becus, kita lihat aja nanti. Kita lihat apakah artis yang kalian remehkan ini benar-benar tidak berguna di politik, apa justru artis yang kalian remehkan ini bisa menjadi contoh buat politikus-politikus yang lain. Amin. Karena saya sebelum nyalon aja kan kalian sudah lihat perjuangan saya membela banyak ketidakadilan, KDRT, terus pada anak kita udah lakukan itu sebelum kita nyalon jadi anggota dewan, dan banyak orang yang bilang kerjaan lo tuh kerjaan anggota dewan sebetulnya. Tapi berarti artinya dengan kita terpilih kita harus lebih lagi. Mungkin setelah dilantik ini rencananya ke depan untuk rakyat tapi berbuat apa? Program-program? Insya Allah kalau saya ditempatkan di Komisi E, Insya Allah 2025 akan ada sekolah swasta gratis. Kan sebenarnya baru ditetapkan tuh. Betul, kita kawal. Dikawal. Dikawal Tugasnya dengan mengawal baik untuk sekolah swasta gratis. agar berjalan dengan baik. Betul. Bang Uya dan Bang Astrid kemarin melihat para artis dan selebriti turun ke jalan ya soal ketika Indonesia darurat ini gitu, darurat politik. Mungkin menurut Bang Uya sendiri sama Mbak Astrid seperti apa sih melihat banyak selebriti yang ikut turun ke jalan akhirnya gitu? Ya bagus lah. Orang kan menyuarakan suaranya itu dengan cara yang berbeda-beda, cara masing-masing. Kalau kita juga tetap apalagi saya sebentar lagi akan dilantik jadi wakil rakyat, ya kita harus bersikap dan membuat satu keputusan yang emang mewakili rakyat. Artinya ya kita hargai apa suara rakyat. Dan alhamdulillah semua artis sekarang sudah mulai politik untuk kemajuan bangsa. Tapi di tengah kalian sedang bentar lagi ini dilantik Pak Buya dan Mbak Bias sudah banyak sekali isu-isu di luar sana mengenai politik di Indonesia yang segala
sangat tidak baik gitu. Meyakinkannya seperti apa sih dari Pak Firdaus? Gini, politik tidak baik itu kan bukan politiknya, tapi ya mungkin orang-orang oknum yang ada di dalamnya, di mana dia memakai politik itu untuk kepentingan pribadi apa untuk kepentingan rakyat, ya kan? Jadi intinya adalah kalau saya dan Astrid sekarang jadi politikus mau nyari duit nggak juga, duit kita alhamdulillah udah banyak gitu kan. Kalau ditanya gaji jadi anggota DPR sama DPR RI sama saya show gitu kan, gedean mana ya? Jauh gedean show. Jadi kalau jadi politikus sekarang ya emang ini pengabdian untuk rakyat. Umur kita udah kepala 4, artinya apa sih yang kita lakukan lagi selain buat nyari duit bersenang-senang, kita juga harus imbang. Ya ini makanya kan saya melakukan, kalau orang melihat saya apa yang saya lakukan di YouTube saya udah 4 tahun 5 tahun terakhir kan sebelum saya nyalon, saya udah melakukan hal-hal yang sebetulnya ya bagian pengabdian saya untuk masyarakat. Jadi artinya saya bukan mencari uang untuk di politik karena uang kita alhamdulillah udah banyak. Apalagi dengan putusan MK kemarin gitu. Iya, Menurutnya ditunda juga. Seperti apa Menurut melihat Mbak Sri gimana? Putusan Alhamdulillah MK? lah, terus kita tetap ikuti putusan MK, artinya memang harus patuh. Dan artinya ya pilkada besok ya benar-benar ikuti aja, dan itu memang yang terbaik. Dan semua harus patuh dan kita dukung. Menurut Mbak Sri gimana? Melihat putusan MK kemarin? Ya pokoknya semua kita harus patuhi karena kan memang itu keputusan kita yang benar-benar kita harus patuhi. Walaupun banyak yang menentang, banyak yang nggak suka juga ya Mbak Sri. Seperti apa? Yang nggak suka siapa, saya nggak tahu. Pokoknya kalau saya sih, kalau saya support keputusan MK. Dalam arti kata kita harus hargai itu, kita harus ikuti itu. apalagi kalian seorang public figure dan banyak sekali di itu kemarin sempat bersuara, seorang public figure juga banyak yang bersuara gitu. Mungkin kalian bisa mewakili dari pihak mereka sebagai public figure gitu. Intinya itu yang seperti yang saya bilang tadi, banyak public figure yang udah mulai politik. Nah justru saya malah merasa jadi banyak temannya. Karena kan yang saya lakukan 4 tahun 5 tahun terakhir, sedikit sekali public figure yang bersuara seperti saya. Betul. Saya menyuarakan keadilan terhadap TPPO, tindak pidana perdagangan orang, terhadap KDRT, terhadap kekerasan pada anak. ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum aparat. Gue udah lakukan selama 4 5 tahun terakhir. Sampai pernah dengar dia dilaporin polisi gara-gara menyuarakan keadilan dan segala macam. Justru saya ngerasa sekarang demo kemarin itu, wah orang-orang udah pada melek politik nih, seperti kayak tahun 98. Ya, dulu tahun 98 kan saya salah satu mahasiswa UI yang ikut turun di gedung DPR. Jadi dalam arti kata ya bagus kalau orang udah mulai banyak yang berani bersuara. Cuma dengan bidangnya masing-masing. Kalau saya kan kemarin ya kalau lihat podcast gue itu ya itu adalah salah satu contoh juga kita bersuara. Kita bersuara dengan podcast Mas Tia, dengan sosial media kita itu bersuara. Sampai ada kok pejabat yang teman gue tiba-tiba jadi musuhin gue gara-gara gue ngomongin institusinya, intinya kan itu kan. Oke, Mbak Sri setelah terpilih hari ini mungkin apa sih yang fokus ingin diperjuangkan gitu? Jadi seperti yang tadi yang mau benar-benar Mbak Sri perjuangkan lah. Ya, Gitu. yang pasti mengawal semua keputusan. Nanti kan insya Allah kalau dari Komisi E yang tadi saya bilang saya akan mengawal untuk tahun 2025 ada sekolah swasta gratis Di Jakarta. Sama di mana dulu fokusnya, misalkan di Jakarta Timur atau di mana udah ada rencana yang lebih spesifik? Karena saya ada di Jakarta Selatan berarti lebih fokusnya ke Jakarta Selatan. Kalau saya. Alasannya mungkin Mbak Sri fokus kepada sekolah gitu deh. Ya karena menurut saya gini, bangsa hebat itu adalah dari orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Jadi saya benar-benar concern banget sama yang namanya pendidikan. Pendidikan itu kan juga membuka pengetahuan kita, cara berpandang kita, cara berpikir kita. Itu yang paling penting pendidikan buat saya. Kalau menurut Mbak Astrid sendiri tantangannya apa sih mungkin dari untuk mewujudkan hal itu? Tantangannya apa yang saya alami ketika saya menjadi dewan itu banyak banget diremehkan, apalagi terutama saya adalah wanita dan seorang artis katanya. Tapi saya tunjukin saya bisa berada di sini, saya dilatih dengan segala macam drama-drama, segala macam seperti real, seperti kita sedang berperang. Tapi alhamdulillah sekarang saya di sini dan
Bisa dibilang sama juga dengan ingin merubah nama artis yang katanya kayak cuma nama aja masuk ke dunia politik gitu. Stereotype Bukan nama gitu. tapi juga gagasan yang Banyak loh artis yang mencalonkan diri tapi tidak jadi, itu banyak. Dan sekarang saya rasa juga apalagi terutama warga Jakarta sudah sangat pintar, bisa menilai kapabilitas seseorang. Artis belum tentu jadi. Jadi artis yang jadi itu artis yang benar-benar turun ke masyarakat dan dipercaya sama masyarakat. Karena modal artis doang nggak cukup kok. Betul. Itu bukti kan banyak artis yang nggak kepilih itu kan. Sedikit kumulasi perjalanan, kita pernah ketemu di Malaysia waktu itu, ada yang aku dengar sempat ada terjadi kecurangan waktu penghitungan Ya. suara nih. Jadi Ya. seperti apa sih Pak? Mungkin bisa jelasin lagi? Jadi waktu itu kan di Malaysia sempat ditemukan beberapa banyak bukti-bukti kecurangan suara, di mana ada suara yang udah dicoblos-coblos duluan, suara yang dikirim lewat pos yang tidak sesuai dengan alamatnya, itu kita suarakan. Karena saya juga nggak mau, dalam arti kata kita usaha dengan cara yang benar, tapi akhirnya dicurangi dengan cara-cara yang tidak benar, tidak salah. Jadi dalam dia tidak benar gitu ya. Jadi artinya kita pengen nanti pemilu 2029 nanti jadi pemilu yang lebih bersih lagi. Betul. Karena pemilu 2024 kemarin saya ngerasa itu pemilu yang walaupun kita baru pertama kali ikut, kemarin pemilu yang brutal sekali. Money politik di mana-mana dan kecurangan banyak banget terjadi. Jadi itu mungkin jadi pelajaran buat 2029 kemarin. Kalau kemarin makanya saya berteriak keras terhadap kecurangan yang ada di Malaysia itu, ya karena buat kita-kita yang turun ke masyarakat bener turun ya kasihan dong. Jadi gitu. Penyelesaiannya kemarin gimana akhirnya? Untuk motivasi Iya. Mbak Astrid sendiri, kalian kan bilang ada banyak tantangan, diremehkan gitu. Apa yang bikin Mbak Astrid tuh tidak menyerah untuk mengejar apa yang Mbak Astrid? Karena saya pengen buktikan kalau saya mampu, saya bisa menyuarakan semua keinginan masyarakat, terutama Jakarta, apalagi para wanita, para ibu-ibu. Gitu. Sama enaknya punya anggota dewan yang artis kayak kita, kalian lebih gampang menggapai kita. Benar. Iya kan? Banyak nih orang yang kecewa pas kampanye dekat, terus pas sudah jadi nomor teleponnya hilang atau diganti. Bagaikan Nah, hantu katanya. kalau kita kan gampang lo hubungin kita, curhat kita lewat Instagram kita aja. Bisa. Iya kan? Kalau kita nggak bener, bully aja kita. Kita viralin aja. Oh ya, rakyat bisa lebih gampang. Rakyat lebih gampang menjangkau kita karena kita dekat dengan masyarakat. Artinya siap benar-benar nampung aduan masyarakat ya? Siap dong. Siap aduan masyarakat, dan intinya kan kita udah buktikan dari 4 tahun yang lalu sebelum kita nyalon juga aduan masyarakat kita udah kayak anggota dewan sebelum nyalon juga kan. Benar. Jadi terbuka lah untuk Iya. Instagram itu dijadikan kolom aduan gitu ya. Dan saya pun nama Astrid adalah orang yang kalau memviralkan sesuatu bukan cuma viral doang, tapi kita kawal, kita teleponin orang-orang yang terkait. Itu bedanya Uya Astrid sama pemviral yang lain. Sebastian tadi kan bilang kalau concernnya salah satunya adalah sekolah gratis. Sementara kan dengan program sekolah gratis kan artinya menghilangkan KJP, yang mana KJP itu berisi kebutuhan subsidi untuk kebutuhan program pengajar. Nah, dari Mbak solusinya seperti apa untuk pemenuhan? Karena kan insya Allah kalau kan saya belum tahu ada di komisi berapa. Karena kan itu memang ada keputusannya di Komisi E. Jadi nanti kita kawal, yang pasti saya akan mengawal sebuah keputusan-keputusan yang ada di komisi E. Biar fair, biar adil Biar mungkin. fair, biar adil, biar orang yang mendapatkan bantuan itu benar-benar yang membutuhkan. Karena kemarin kan KJP Plus itu juga kan banyak bermasalah kan. KJP Plus banyak bermasalah. Ini kenapa gue tahu karena kita berdua ini turun ke masyarakat jadi ngerti. Ya, KJP banyak yang tidak sesuai dengan sasarannya. Betul. Tapi nanti yang kemarin udah diterapkan sama Komisi E kan setahu saya adalah bahwa sekolah swasta gratis bukan hanya negeri saja yang akan ada dijalankan insya Allah mulai 2025. Dan walaupun katanya mesti menghilangkan KJP, tapi kalau emang ternyata itu lebih bisa menjangkau orang banyak ya kenapa enggak? Dan tepat sasaran, kenapa tidak? Iya. Ada fokus lain selain pendidikan, soalnya kan itu merupakan di tertentu kita belum tahu juga nih. Ya, kan kita belum tahu. Ya. Ya. Kalau misalnya ternyata di komisi lain, mungkin ada fokus lain kan? Kalau menurut saya kayak seperti dulu MKM di komisi B saya juga siap. Tapi memang saya lebih fokus ya insya Allah di komisi ini. Kesejahteraan masyarakat ya. Kesejahteraan. Oke. Oke, Oke, saya